Tapi justru yang ditampilkan oleh setingkat presiden, setingkat kepala negara adalah pembodohan kepada masyarakat gitu. Dan ini memang hanya akan menjadi bom waktu, sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya orang bukan hanya sadar gitu ya, hampir sama seperti yang dirasakan oleh PDIP ya. Bukan hanya sadar, tapi berteriak sudah. Karena sudah levelnya sudah berada di atas puncak gitu, sahabat-sahabat sekalian. Sudah tidak bisa ditahan lagi, sudah tidak bisa ditolerir lagi ya. Bahwa Pak Jokowi ya, stop segala macam aktivitas cawe-cawe politik Anda, stop segala macam praktik-praktik yang mencacatkan demokrasi ya. Stop segala macam kelakuan-kelakuan munafik Anda ya. Nah, fenomena ini ya dilihat oleh Pak Joko Widodo sebagai satu kegentingan yang sangat luar biasa, sebagai satu gerakan organik yang sangat luar biasa, sampai akhirnya berubah lagi skenario yang ingin dia bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat sekalian, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu optimis, semangat ya. Meski terus-terus saya ulang-ulangi di tengah gempuran ketidakpastian keadaan ini ya, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian jaminan sosial, ketidakpastian fasilitas kesehatan, ketidakpastian keadaan negara dan lain sebagainya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi sebagai masyarakat yang terus ya melihat peluang akan tercipta masyarakat baru, peluang-peluang baru menuju hidup yang lebih masuk akal ya, sahabat-sahabat sekalian. Terus kita semangat dan optimis untuk terus memperjuangkan dan memperpanjang nafas-nafas perjuangan ini ya, agar mencapai target kita tadi ini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kejadian yang luar biasa menurut saya, merupakan sejarah baru lagi ya di era Pak Presiden Joko Widodo. Apa itu? Adalah fenomena ketika akademisi ya, guru besar bahkan setingkat rektor turun langsung secara terbuka mengultimatum pimpinan negara ya, mengultimatum Pak Jokowi, memperingatkan lingkar kekuasaan agar tidak melanjutkan aktivitas cawe-cawe politik, tidak melanjutkan praktek-praktek yang mencacatkan keadaan demokrasi kita gitu, sahabat-sahabat sekalian. Ini satu fenomena yang luar biasa. Kenapa saya bilang sejarah baru lagi ya? Karena memang di era Pak Jokowi ini banyak sekali penciptaan sejarah-sejarah yang out of the box dalam pemikiran kita gitu, sahabat-sahabat sekalian. Di luar pemikiran kita gitu, sahabat-sahabat sekalian ya. Bagaimana kemarin kita menyaksikan ya, para penyelenggara penegak hukum kita yang justru menegakkan hukum, merekalah yang justru banyak tersandung kasus hukum. Mulai dari kepolisian ya, bahkan petinggi kepolisian ikut dalam kasus pembunuhan berencana, pembunuhan merekayasa kasus ya, mengikutkan segala macam kroni-kroninya ya, yang masih merupakan bagian dari kepolisian untuk ikut dalam kasus membunuh seseorang. Tapi akhirnya kita dikecewakan dengan setelah kejadian segala macam tadi itu, luar biasa hukumannya ya, jauh dari apa yang masyarakat harapkan dan targetkan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi cukup tidak kaget gitu, karena ini terjadi di rezim Pak Joko Widodo, di mana rezim yang terlalu banyak drama plot twistnya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Penegakan hukum yang seharusnya mengarah kepada A misalnya, justru yang terjadi ada A minus gitu, sahabat-sahabat sekalian. Wamenkumham ya, yang ikut dalam banyak kesaksian kasus-kasus korupsi, kemarin sempat tersandung dalam kasus
korupsi ya. Meskipun hari ini pra peradilan beliau ditarik kembali statusnya. Tapi tentu saja kita berharap kepada para penyidik ataupun penyelidik kasus tersebut untuk membuka kasus ini seterang-terangnya ya, membuka kepada masyarakat bagaimana kejelasan dari kasus itu. Ketua KPK yang lebih lucu ya. Luar biasa, tersandung kasus korupsi, diduga sebagai tersangka. Hari ini belum ada kejelasan bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Bahkan beberapa pejabat di antara pejabat-pejabat KPK hari ini banyak yang terduga dilaporkan ikut juga dalam berbagai macam praktik kasus korupsi. Adalah kasus suap itu sahabat-sahabat sekalian. Menteri-menteri Jokowi yang luar biasa ya, paling banyak di antara para pemimpin negara kita sebelumnya ya, para presiden kita sebelumnya yang terjerat dalam kasus korupsi gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah hari ini apa? Saya bilang merupakan fenomena baru atau sejarah baru lagi karena jarang loh kita sebenarnya melihat dosen, akademisi, guru besar, bahkan setingkat profesor ya ikut secara terbuka memberikan ultimatum kepada Pak Jokowi, memberikan peringatan kepada lingkar kekuasaan agar berhenti mempraktikkan praktik-praktik kekuasaan yang di luar nalar, di luar akal sehat kita, yang mencacatkan demokrasi, ya, praktik-praktik amburadul, gagal, rusak dan semacamnya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Karena memang jarang kita melihat ya, yang justru turun langsung ke jalan ya, mengkritisi pemerintah, unjuk rasa, berdemonstrasi yang mewakili kelompok intelektual itu adalah kebanyakan mahasiswa gitu, sahabat-sahabat. Yang mewakili kelompok akademis itu adalah mahasiswa. Nah, akhirnya melihat beberapa kejadian 3 hari berturut-turut kemarin ini ya, setelah dari akademisi UGM yang memberikan gerakan mereka melalui petisi Blak Sumur, kemudian keesokan harinya diikuti oleh Universitas Islam Indonesia ya, yang diwakili langsung oleh rektornya, dan hari ini Universitas Indonesia yang diwakili oleh guru besar mereka, sahabat-sahabat sekalian. Saya nimbrung ke salah satu perkumpulan saya di Malang gitu, sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya ditanyakan, loh kok kenapa mahasiswa hari ini atau pemuda hari ini tidak ikut unjuk rasa, sementara kita lihat justru yang biasanya melarang kita aksi di jalanan, para dosen-dosen, para pengajar, akademisi ini, mereka yang secara terbuka mengkritisi segala macam praktik kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi beserta kroni-kroninya. Dan saya bilang, sebenarnya mahasiswa pemuda itu tidak diam ya. Kita merasakan hal yang sama gitu, sahabat-sahabat sekalian. Merasakan ada satu praktik kekuasaan yang luar biasa mencederai akal sehat kita gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya menduga teman-teman mahasiswa ini kerja-kerja teknisnya lebih difokuskan pada, karena ini merupakan bulan-bulan transisi perpindahan kepengurusan ya, perpindahan jabatan di beberapa lembaga organisasi mahasiswa, mungkin aktivitas atau kerja-kerja teknis mereka lebih fokus ke sana. Tapi yang saya ingin bilang itu tadi, bahwa mahasiswa ini muak gitu. Bukan berarti hari ini tidak ada aksi-aksi turun ke jalan, demonstrasi, unjuk rasa dan lain sebagainya, itu kemudian disimpulkan bahwa mahasiswa diam. Tidak. Yang saya harus sampaikan kepada sahabat-sahabat semua adalah hari ini mahasiswa itu turun dalam lingkar konsolidasi, dalam pertemuan-pertemuan tertutup kepada masyarakat, menjelaskan bahwa hari ini ya, keadaan negara sungguh luar biasa biadab mempraktikkan kekuasaan mereka. Kemarin bahkan di aksi Kamisan, teman-teman aksi Kamisan Malang itu memberikan satu statement menolak ya pelanggar HAM untuk masuk di Kota Malang, bahkan diliput oleh Kompas TV. Jadi yang saya ingin bilang, ini hanya soal permainan framing media saja, bukan kemudian hari ini media tidak fokus pada aktivitas dan kegiatan-kegiatan kritik oleh teman-teman mahasiswa dan pemuda, kemudian kita dikatakan diam. Tidak. Justru keadaan kita hari ini sudah di level muak aja gitu, sahabat-sahabat sekalian, yang ini yang ditegur, yang dikritisi, yang diberikan ultimatum, kok
kok semakin keras kita, semakin ia menjadi-jadi melakukannya gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, fenomena ini yang sebentar kita akan obrolkan gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Karena sebelum kita masuk sana, saya sedikit ingin memperkenalkan gitu sahabat-sahabat sekalian produk baru dari Gus Nur Manajemen. Nah, jadi di sini ada kaos t-shirt ya. Bertuliskan sehat rohani, jasmani, ekonomi, amin ya. Nah, kaos ini sangat enak dipakai kemana-mana ya, sangat casual, bahannya juga sejuk gitu di badan. Untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang suka olahraga, saya pikir kaos ini juga masih sangat nyaman dipakai. Karena saya sebagai penghobi olahraga merasakan kain ini tidak terlalu menjadi beban kalau kita beraktivitas yang berat-berat gitu sahabat-sahabat sekalian, misalnya berlari dan lain sebagainya. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut, sahabat-sahabat bisa menghubungi kontak person kita melalui, nanti kita akan tuliskan di kolom caption ataupun di bawah tampilan video ini gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Harganya murah, 120.000, sudah gratis ongkir di Pulau Jawa. Dan untuk yang berada di luar Pulau Jawa, tentu saja bisa juga memesan ya, bisa juga membeli dengan harga yang sama 120.000. Hanya saja mungkin ongkirnya bisa ditanggung sendiri gitu sahabat-sahabat sekalian. Dan untuk harga 120.000 saya pikir adalah harga yang sangat murah untuk kualitas kaos seperti ini gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, oke, kita lanjut lagi sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah aksi yang dilakukan oleh kelompok akademisi UGM ya, yang memberikan satu statement petisi Bulak Sumur gitu, perwakilan dari mereka diundang ke salah satu stasiun televisi menjelaskan secara terbuka apa sih yang mereka rasakan dengan keadaan negara hari ini, sampai akhirnya secara terbuka membuat satu petisi yang bernama Petisi Bulak Sumur untuk mengultimatum Pak Joko Widodo gitu. Ia bilang, boleh kita salah sebenarnya, tapi tidak boleh bohong. Nah, yang terjadi hari ini adalah praktik pembohongan terjadi di mana-mana gitu sahabat-sahabat sekalian. Bahkan ya, masa kampanye kali ini yang seharusnya digunakan sebagai kesempatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memelekkan kita dalam pendidikan politik, edukasi politik segala macam, tapi justru yang ditampilkan oleh setingkat presiden, setingkat kepala negara adalah pembodohan kepada masyarakat gitu. Melalui apa? Nah, kemarin kan sempat presiden kita berstatement, boleh loh presiden ini ikut dalam berkampanye ya. Akhirnya setelah mendapat banyak kritik dari pakar hukum, kelompok masyarakat, segala macam, seluruh masyarakat barangkali ya, akhirnya beliau mengklarifikasi kembali ucapannya ya. Ini loh sebenarnya yang saya maksud. Nah, beliau memperlihatkan potongan pasal ya dalam karton besar gitu, yang kalau ketua BEM UGM bilang potongan kartonnya besar tapi pasal yang dimuat substansinya kecil gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai satu pembodohan kepada masyarakat? Karena bahkan presiden tidak sanggup menjelaskan kepada kita bagaimana cara kerja dari undang-undang. Bahwa presiden salah kalau memberikan informasi, menjelaskan sesuatu, konteks itu hanya menggunakan salah satu pasal. Dalam menilai satu produk undang-undang ya, tidak boleh hanya menggunakan satu pasal, karena dari satu pasal ke pasal yang lain punya keterkaitan gitu. Bagaimana pasal itu memaksudkan sesuatu ya, karena ada pasal sebelumnya yang menjelaskan sesuatu tapi masih bersangkutan dengan pasal itu. Jadi intinya ya, presiden sangat keliru mempraktikkan klarifikasinya atas informasi mengapa beliau menjelaskan bahwa presiden boleh kampanye menggunakan hanya satu pasal saja, apalagi hanya pakai satu ayat saja. Nah, mungkin sahabat-sahabat sekalian yang bukan pakar hukum-hukum banget ya,
bisa mengkontekskan ini dengan misalnya kalau kita membaca Al-Quran ya, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ya, menafsirkan maksud-maksud dari Al-Quran itu sama seperti membaca undang-undang, bahwa menafsirkannya tidak boleh hanya menggunakan satu potongan ayat saja. Di antara satu ayat dan ayat yang lain itu berhubungan gitu sahabat-sahabat sekalian ya, itu intinya kalau dari perwakilan akademisi UGM ini sahabat-sahabat. Tapi yang saya ingin bilang kepada sahabat-sahabat sekalian adalah bahwa melanjutkan dari video saya yang kemarin, memang hari ini kita melihat satu gerakan yang bukan terkoordinasi secara sengaja gitu sahabat-sahabat sekalian ya, tapi menjadi satu gerakan yang organik, dimulai dari satu keresahan yang sama bahwa hari ini keadaan negara makin luar biasa gentingnya ya. Kemarin kan saya sempat sampaikan mulai dari kelompok komika, kelompok komedian ya, kelompok paling bawah grassroots masyarakat ya, sampai hari ini kita lihat para akademisi yang memang dalam proses perjalanan bangsa jarang secara terbuka turun langsung memberikan petisi, memberikan ultimatum kepada para penyelenggara negara ya. Hari ini semua itu bersatu gitu. Dan ini memang hanya akan menjadi bom waktu sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya orang bukan hanya sadar gitu ya, hampir sama seperti yang dirasakan oleh PDIP ya. Bukan hanya sadar, tapi berteriak sudah, karena sudah apa ya, levelnya sudah berada di atas puncak gitu sahabat-sahabat sekalian. Sudah tidak bisa ditahan lagi, sudah tidak bisa ditolerir lagi ya. Bahwa Pak Jokowi ya, stop segala macam aktivitas cawe-cawe politik Anda. Stop segala macam praktik-praktik yang mencacatkan demokrasi ya. Stop segala macam kelakuan-kelakuan munafik Anda ya. Jadilah seorang negarawan yang baik, jadilah seorang presiden yang menutup karirnya dengan baik sehingga legacy yang turun kepada masyarakat juga positif gitu Pak Presiden ya. Tapi justru di sisi lain ada satu keanehan yang ditampilkan oleh Pak Presiden Joko Widodo gitu. Semakin keras kita berteriak, justru apa yang ditampilkan Pak Joko Widodo semakin menjadi jadi gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Akhirnya secara radikal pemikiran saya timbul bahwa sebenarnya yang dipraktikkan Pak Jokowi ini adalah satu skenario yang kembali pada ide perpanjangan jabatan ataupun penambahan masa periode gitu sahabat-sahabat sekalian. Ia ingin menjadikan keadaan negara menjadi kacau, chaos ya, kemarahan di mana-mana, sehingga pemilu kali ini bisa dibilang dibatalkan ya. Karena keadaan semacam tadi, akhirnya apa? Kekuasaan Pak Joko Widodo masih tetap langgeng gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, beberapa alasan yang bisa kita gunakan adalah bagaimana kita melihat Pak Presiden Joko Widodo ya, yang terlihat beberapa hari ini sangat panik melihat elektabilitas dari anaknya atau paslon nomor urut 2 ya, yang terkesan ia dukung, yang terkesan ia endorse agar menang dalam kontestasi pemilu kali ini, itu elektabilitasnya tidak memperlihatkan tren positif yang naik ya, stagnan bahkan menurun kalau kita lihat elektabilitasnya gitu sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya kan kemarin turun langsung, turun gunung, ikut sampai dengan akhirnya beliau mengatakan kepada publik, boleh loh presiden berkampanye ya, di sebelahnya ada Menhan, di sebelahnya ada para pejabat negara ya, yang Menhan tersebut merupakan salah satu kontestan dalam pemilu kali ini. Bansos di era Pak Jokowi luar biasa meningkat sangat cukup drastis ya, berkali-kali lipat bahkan tertinggi di era-era presiden sebelumnya ya. Bahkan anggaran untuk bansos kali ini itu melebihi ya anggaran bansos ketika Indonesia bahkan dunia menghadapi satu situasi yang genting, urgent, yaitu COVID-19 gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah hari ini kalau dibandingkan dengan keadaan kita sewaktu COVID-19 kemarin, saya pikir
COVID-19 adalah kondisi di mana kita betul-betul sangat genting dibanding hari ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Sehingga memang tidak salah kalau masyarakat itu mencurigai hari ini bansos itu sudah dipolitisasi sangat luar biasa ya. Dimulai dari kerja-kerja menteri lingkar kekuasaan Pak Joko Widodo, dimulai dari ketua partai yang menjadi pengusung salah satu paslon yang di-endorse oleh Pak Joko Widodo juga ya, dengan cara-cara terselubung mengkampanyekan bansos ini milik Pak Joko Widodo sehingga kita harus memilih siapa dan lain sebagainya itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, panik elektabilitas anaknya paslon yang ia endorse, ia dukung untuk menang itu tidak memperlihatkan tren yang cukup positif. Akhirnya berubah lagi nih idenya ya. Waduh, kayaknya sudah tidak mungkin ini kalau kita menang satu putaran, apalagi masuk dalam 2 putaran. Karena kita lihat trennya ya, kalau misalkan nanti masuk dalam 2 putaran, ada gerakan yang mempersatukan kita dalam satu gerakan menolak paslon nomor urut 2, salam 4 jari, asal bukan Prabowo, asal bukan Gibran, asal bukan Prabowo Gibran ya. Karena pasangan calon nomor urut 2 ini dilihat sebagai momok kecurangan yang akan mencederai, yang akan menyesatkan kita pada keadaan negara yang sangat amburadul gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, orang melihat sudah tidak berdasarkan kepentingan pilihan masing-masing ya. Terserah dah, mau pilihan saya nomor 1 yang menang, mau pilihan orang lain nomor 3 yang menang, asal bukan Prabowo. Nah, fenomena ini ya dilihat oleh Pak Joko Widodo sebagai satu kegentingan yang sangat luar biasa, sebagai satu gerakan organik yang sangat luar biasa, sampai akhirnya berubah lagi skenario yang ingin dia bikin ya. Bukan lagi ingin memenangkan anaknya agar anaknya bisa melanjutkan program-program dia ya, yang banyak dicerca, dikritik oleh masyarakat, tapi masuk pada satu keadaan negara yang chaos, amarah terjadi di mana-mana, kritik kepada pemerintahan, sehingga keadaan negara berjalan tidak stabil, tidak kondusif. Maka karena itu pemilu ini harus dibatalkan. Sehingga karena dibatalkan muncullah dekret presiden. Pak Presiden Jokowi melanjutkan estafet kepemimpinannya dengan mungkin memberlakukan ya satu keputusan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menambah ya masa periode beliau. Jadi melalui video ini yang saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian adalah tetap jaga nafas perjuangan kita untuk tidak mentolerir segala macam praktik kecurangan yang ditampilkan oleh rezim Pak Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon tertentu ya, dengan terus mengawasi pergerakan mereka ya. Karena memang juga salah satu alasannya adalah terlihat dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, karena masyarakat kita sudah cerdas menilai ya, karena informasi begitu cepat tersebar luas, melihat bahwa sosok Pak Joko Widodo yang mengendorse pasangan calon nomor urut 2 bukan lagi sebagai sosok Pak Jokowi dahulu yang banyak disukai oleh masyarakat, tetapi sebaliknya ya, sosok Pak Joko Widodo yang makin menguatkan, makin mengentalkan praktik-praktik kecurangan terjadi di negara ini. Sehingga orang sudah semakin apa yang Pak Joko Widodo perlihatkan itu semakin orang tolak gitu ya buat saya. Jadi maksud saya jangan sampai kita masuk dalam skenario kecurangan di negara ini ya, skenario dari seorang Pak Presiden Joko Widodo, karena sudah banyak alasan-alasan kenapa kita tidak harus mempercayai apa yang beliau sampaikan lagi ya. Begitu banyak hal-hal yang ia sampaikan sebelumnya A, kemudian hari ini A minus gitu sahabat-sahabat ya. Oke, misalkan ada kritik, komentar atau penilaian lain, sahabat-sahabat sekalian bisa memberikan masukan dalam kolom komentar ya. Ini adalah penilaian saya baik secara subjektif maupun pendekatan-pendekatan objektif. Salam perjuangan, semoga kita terus berada dalam barisan-barisan perlawanan terhadap praktik-praktik kecurangan, praktik-praktik negara yang cacat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.